Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan 090 Kasadonyo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang tugas dan fungsi utama KPPN Tipe A1 Solo. Jadi untuk pertama kali Bapak bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan KPPN Tipe A1 Solo? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nama saya Zamzam Ahmad Nurjaman, selaku Kepala Subbagian Umum KPPN Solo. Yang pertama mungkin yang membedakan KPPN tipe A1 dengan tipe A2, KPPN tipe A1 mempunyai wilayah kerja dan beban kerja yang lebih besar daripada KPPN tipe A2. Dan biasanya kebanyakan sih berlokasi di ibu kota provinsi, kecuali KPPN yang mempunyai fungsi strategis untuk kewilayahan di provinsi tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi apa aja Pak tugas utamanya? Tugas utama KPPN secara umum adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara di daerah. Jadi mereka melakukan pencairan dana, pelayanan penerbitan SPM dan sejenisnya itu, Pak. Oke, jadi berarti semua anggaran pemerintah pusat yang ada di daerah lewat KPPN dulu ya Pak ya? Ya, betul. Selain itu juga mereka menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan keuangan atau sering disebut laporan keuangan pemerintah. Kemudian melakukan monitoring pelaksanaan anggaran Satker yang melalui itu IKPA itu. Kemudian melakukan rekonsiliasi laporan keuangan. Jadi mempunyai tugas juga memperbaiki laporan keuangan apabila Satker melakukan kesalahan. Selain itu juga KPPN tipe A1 Solo melayani konsultasi dan pembinaan keuangan pada satuan kerja dan pemerintah daerah. Oke, keren juga ya Pak ya. Tapi selain itu mereka ada fungsi pengawasan juga nggak sih? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, KPPN A1 juga melakukan verifikasi atas dokumen pencairan, terus melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan yang dihasilkan satuan kerja, lalu memantau realisasi anggaran dan memastikan dana negara digunakan secara akuntabel dan transparan. Oke, berarti mereka bukan cuma melayani ya Pak ya, tapi juga menjaga keuangan negara tetap aman dan tepat sasaran. Iya, iya, mereka jadi, bukan mereka sih, kami, KPPN Solo, menjadi garda terdepan di keuangan negara. Oke, jadi kesimpulannya KPPN itu punya peran vital ya Pak ya, dari mencairkan anggaran, membina Satker sampai menjaga akuntabilitas keuangan negara. Iya, iya betul. Sekarang makin paham kan pentingnya peran KPPN, terutama KPPN Solok di wilayah Solok sekitarnya. Boleh nggak sih Pak kita eksplorasi lebih lanjut untuk mengenal lebih dekat apa aja sih tugas dan fungsi tiap seksi yang ada di dalamnya? Boleh. Pertama mungkin yang paling utama dan tugas utama yaitu di seksi pencairan dana atau disebut juga seksi PD karena dia paling percaya diri. Yang mempunyai fungsi besar yaitu pencairan dana APBN, yaitu melakukan penyaluran dana APBN ke satuan kerja untuk operasional kerja mereka kemudian ke daerah. Dari sisi pencairan, KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen SPM dari satuan kerja. Jadi sebelum diterbitkan SP2D, diverifikasi dulu dokumennya, kelengkapannya. Kami pastikan belanja negara cair tepat waktu dan tepat sasaran. Pencairan dana itu melalui proses verifikasi SPM dari satuan kerja, penerbitan SP2D, pengolahan data hibah langsung, bantuan sosial sampai dengan dana BOS. Oke. Apa aja sih Pak tantangan-tantangan terbesar pada bagian seksi pencarian dana ini? Mungkin di verifikasi dokumen ya, jadi harus cepat tapi tetap akurat karena kadang Satker menyampaikan dokumennya belum lengkap atau belum betul, ada kesalahan kode akun, jadi harus cepat dikomunikasikan ke Satker tersebut supaya tidak menghambat belanja. Oke. Kita sekarang ke seksi bank ya Pak ya. Banyak yang belum tahu nih peran seksi bank itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa aja peran yang ada di seksi bank ini. Betul, seksi bank sebenarnya itulah yang menjadi menjadi penentu yang menjembatani transaksi keuangan negara dengan sistem perbankan.
Jadi kalau misalnya satuan kerja mengajukan permintaan pembayaran dan seksi pencairan dana setelah menyetujui pencairan dana tersebut, maka seksi bank lah yang melakukan eksekusi transfer dana SP2D tersebut ke rekening Satker. Untuk monitoring saldo rekening kas umum negara juga mereka melakukannya sampai pemantauan bank operasional mitra KPPN. Oke, jadi tanggung jawabnya lebih dari sekedar transaksi dan rekonsiliasi ya Pak ya? Betul, betul. Seksi bank melaksanakan tugas menjadi advisor. Jadi dia semacam guru ke local government dan melaksanakan special mission pembinaan UMKM selain tugas-tugas sebagai pengeksekusi transaksi keuangan negara. Seksi bank juga sering disebut sebagai tulang punggung transaksi nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa disebut sebagai tulang punggung transaksi? Ya, karena pertama seksi bank itu menjamin kelancaran transfer dana APBN ke rekening Satker. Juga menjamin kelancaran pembayaran penyedia jasa dan pihak ketiga. Semua SP2D dari pencairan dana diteruskan melalui sistem perbankan. Selain itu juga mereka mengelola transfer ke daerah yang berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik yang fisik maupun non-fisik, dan mengelola data transaksi harian. Oke, jadi ini termasuk penerimaan negara juga ya Pak ya? Iya, seksi bank juga mengelola sistem MPN J3, jadi termasuk validasi billing dan penyetoran pendapatan oleh satuan kerja. Mungkin kita bisa lebih lanjut sekarang ke seksi Vera ya Pak ya? Namanya panjang banget, tapi artinya apa sih tugasnya? Iya, seksi verifikasi akuntansi itu semacam penjaga kualitas laporan keuangan lah dari satuan kerja. Jadi mereka menyusun laporan keuangan tingkat kementerian dan lembaga dan tingkat UAKBUN di daerah, termasuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi akan kebenaran dari laporan dari Satker dan mitra kerja. Terus gimana Pak dengan seksi manajemen Satker dan kepatuhan internal? Untuk manajemen Satker dan kepatuhan internal mempunyai fungsi sebagai guru dan pengawas sebenarnya. Untuk manajemen Satker, mereka melakukan bimbingan teknis dan asistensi ke satuan kerja tentang penggunaan aplikasi keuangan seperti Sakti misalnya. Jadi sebelum dikonversi ke SPAN, mereka mengelola Saktinya harus betul sampai pengelolaan UP dan TUP. Intinya mereka mendampingi Satker biar pengelolaan keuangannya rapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kepatuhan internal, maksudnya audit gitu Pak? Kepatuhan internal itu ya sih sederhananya seperti audit, tapi sebenarnya mereka melakukan pengendalian intern, termasuk review terhadap kepatuhan prosedur, baik yang dilakukan oleh eksternal, oleh kementerian dan lembaga, maupun internal. Jadi kalau kesalahan di dalam kantor juga mereka harus melakukan istilahnya pengawasan gitu ya. Jadi misalnya ketika ada SP2D yang dicurigai tidak sesuai dengan aturan, mereka ikut memverifikasi dan jadi fungsinya sederhananya mencegah terjadinya kesalahan atau fraud, baik secara eksternal maupun internal, di dalam atau di luar kantor. Nah, yang terakhir nih Pak, kita ke sub bagian umum. Ini bidang Bapak nih ya. Meski umum pasti tugasnya nggak sederhana ya. Ya, memang subbag umum ini paling mengelola rupa-rupa ya. Jadi mulai dari sumber daya internal KPPN, pengaturan kepegawaian, pengaturan beban kerja, keuangan kantor, sarana prasarana, layanan umum, serta mendukung kegiatan teknis. Kami juga mengelola dokumen dinas, menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja, hingga mendukung kegiatan reformasi birokrasi dan pelaksanaan zona integritas. Wah, jadi pengadaan ATK sampai laporan kinerja semuanya lewat sub bagian umum ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi kita sering dianggap bagian support, sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas. Jadi kami mengelola SDM-nya,
sarana prasarananya, keamanan dokumen, anggaran operasional, dan reformasi birokrasi, juga menyusun laporan kinerja dan pelaporan ke Kanwil DJPB dan kantor pusat. Oke, mungkin tantangan apa aja Pak yang sering dihadapi pada subbagian umum ini Pak? Mungkin yang paling banyak itu tugas-tugas mendadak ya, kalau misalnya permintaan data tentang sarana, prasarana, tentang rumah dinas, tentang aset. Nah, itu yang yang sangat menantang karena biasanya ada deadline-nya. Kemudian kita juga harus memenuhi kebutuhan sisi teknis, permintaan dari seksi pencairan dana atau dari seksi manajemen satker kalau misalnya ada BIMTEK, rakor, atau audit internal maupun eksternal, kami harus siapkan semuanya dari ruangan, ATK hingga administrasi untuk pendukungnya. Oke, luar biasa ya Pak. Ternyata semua seksi di KPPN ini saling melengkapi, mulai dari pencarian tanah, perbankan, akuntansi, hingga urusan eksternal dan internal kantor. Betul, betul. Jadi semuanya itu bersinergi mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkualitas. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ternyata semua seksi di KPPN saling melengkapi, mulai dari pencairan dana, perbankan, akuntansi, hingga urusan eksternal dan internal kantor ya. Iya, iya betul. Memang semua seksi di sini bersinergi mendukung kegiatan kantor ini untuk mendukung juga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dan juga berkualitas. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatan wawancara informal ini ya Pak ya. Semoga hal ini dapat menambah pengetahuan para pemirsa Baca Ritual Lama pada umumnya, serta rekan-rekan dan khususnya pada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode Baca Ritual Lama selanjutnya.